Mm-mm. Ya. Baik, Assalamualaikum Bu Hanida. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ya, tujuan saya datang ke sekolah Ibu untuk memadang supervisi Bu terhadap salah seorang guru Ibu. Oh boleh Pak, boleh Pak. Ya, ini Silakan. kebetulan guru Ibu juga Silakan ada di Pak. samping Ibu kan. Oke. Kapan itu Pak? Ya, menurut kesediaan dari kesepakatan memang hari ini jadwalnya Bu. Nah, cuma Oke. saya ingin bertanya apa yang bagus kita bahas. Saya kembalikan sama Bapak Oh ya, berdasarkan apa yang Bapak mau, akan kompetensi apa yang akan Bapak perhatikan gitu. Yang apa Bapak ya. mau lihat itu di kompetensi yang mana? Ya bisa kita apa namanya aktif learning juga yang akan kita Ya, lihat boleh nanti. Pak. Boleh Pak. Oke Pak. Ya, izin. Baik. Silakan. Baik, Assalamualaikum Bu Srina. Oh iya Pak. Waalaikumsalam. Sehat Ibu siang ini Bu ya? Alhamdulillah. Oh, sehat Pak. Masih bersemangat. Ya, sesuai dengan rencana kita Bu, kita akan melihat ataupun mensupervisi Ibu. Gimana, ada siap Ibu untuk disupervisi Ibu? Insya Allah kita sudah mempersiapkan diri. Nah, kemudian mudah-mudahan berjalan sesuai dengan persiapan Pak. Topik yang akan kita bahas atau kita supervisi tentang apa Bu? Biar terarah. Ya, topiknya saya mengambil itu mengembangkan budaya positif gitu Pak. Oh iya, alhamdulillah. Itu dalam pembelajaran ya Bu ya? Iya, Atau di sekolah? Di sekolah gitu Pak. Di sekolah dan pelajaran. Baik. Ya. Baik. Kemudian dari pembelajaran positif gimana Ibu yang sudah mulai melakukannya selama ini? Ini sesuai dengan pengamatan begitu Pak, budaya, tingkah laku yang positif ini masih kurang di sekolah. Nah, kebanyakan yang muncul itu budaya negatif. Jadi supaya budaya positif ini bisa kita gali terus, makanya saya mengambilnya kita kembangkan di sekolah gitu Pak. Harapan Ibu nanti setelah pengembangan budaya positif itu apa targetnya itu atau visinya bagi sekolah, kemana arahnya begitu? Ini harapannya dengan budaya positif ini begini Pak, anak di dalam pergaulannya di lokal ya, minimal di lokal dulu, itu dia sudah menggunakan bahasa Indonesia untuk memperhalus bahasanya, bukan bahasa kampung begitu Pak. Biasanya anak-anak itu pakai bahasa kampung sehingga terasa kasar. Nah, dia itu panggil ang atau panggil apaan siapa begitu. Nah, jadi itu yang mau diambil. Pada pelajarannya berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, yang keluar dari daerah Ibu ya. Ya. Memang luar biasa. Memang luar biasa itu memang upaya itu, karena memang anak-anak kita ajak ke go nasional malah Ibu ya, tidak lagi di tempatnya nanti belajar melanjutkan pendidikannya Bu ya. Baik, selanjutnya dalam usaha Ibu yang sudah Ibu lakukan apa selama ini Bu, atau baru akan Ibu lakukan atau memang sudah gitu upaya Ibu? Ini yang biasanya perlakuannya tidak terkontrol begitu Pak. Jadi mulai saat ini nih dengan adanya kurikulum profil pelajar Pancasila, nah ini memang akan dilaksanakan. Nah ini pelaksanaannya yang pertama tentu untuk semua guru memberikan contoh yang baik. Kami pakai bahasa Indonesia seluruhnya di dalam proses pembelajaran. Oh ya, baik. Yang dilibatkan di situ siapa aja Bu? Bagaimana dengan guru bahasa Inggris juga? Ya, terutama ini yang dilibatkan memang warga sekolah seluruhnya begitu Pak. Jadi termasuk penjaga kantin atau pesuruh sekolah. Jadi kalau kita sudah berbahasa Indonesia, nah rasa kasarnya agak menurun gitu Pak. Oh, jadi semua stakeholder yang ada di sekolah itu terlibat Ibu ya? Mulai dari terlibat gitu Pak. Pintu pagar. Kemudian kendala yang Ibu rasakan
dalam penerapannya, dalam upaya seperti itu, apa Bu kendalanya? Kendalanya sangat banyak sekali gitu Pak. Kadangkala anak itu sudah terbiasa di rumahnya tidak pakai bahasa Indonesia, jadi dia merasa lucu dan kaku-kaku begitu Pak. Kadang berbicara dengan temannya, nah dia agak malu-malu, takut ditertawakan temannya begitu. Ya. Lalu upaya untuk mengatasi kendala yang banyak tersebut tentu ada tahapannya Bu ya. Yang sudah dilakukan upayanya agar minimal lah kendala itu bagaimana Bu? Nah, itu yang pertama memang menjalankan sikap positif itu pada anak-anak. Jangan diketawakan supaya tidak tuh anak-anak tersebut masih termotivasi. Jadi temannya kalau lawan bicaranya, nah ini dibilang atau diinformasikan dan selalu mensosialisasikan, tidak boleh menertawakan teman. Yang macinnya, yang macin apa ya? Yang macinnya, yang. Baik, kemudian dalam Ibu mengatasi kendala, bagaimana sikap teman-teman Ibu atau guru lain? Apakah hanya Ibu saja yang melakukan itu? Gitu? Nah, sikap teman-teman alhamdulillah itu mendukung begitu Pak, supaya kita di sekolah itu terlahir yaitu anak-anak yang bisa mengembangkan dirinya dengan berbahasa Indonesia, kemudian bagaimana dia pergaulannya di sekolah nanti bisa mencerminkan sikapnya untuk bergaul ke tingkat yang lebih tinggi begitu. Jadi mendukung pada umumnya Pak. Nah, baik Bu. Sebagai akhir daripada pertemuan kita, menurut Ibu apa pentingnya berbahasa Indonesia bagi anak Ibu, terutama di sekolah Ibu? Yang pertama ini karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa penghubung, jadi dimanapun nantinya anak-anak berada, dia bisa menyampaikan informasi dan berkomunikasi begitu Pak. Baik, dari coaching kita ini ataupun supervisi ini, apa kesimpulan yang Ibu dapatkan dan gimana perasaan Ibu? Alhamdulillah ini kalau perasaannya mulai merasa lega karena kami di sana itu sudah hampir ya 50% berbahasa Indonesia. Nah, kemudian di dalam pembelajaran ini karena kita mengembangkan itu budaya positif, ini memang untungnya banyak terasa begitu Pak. Ya, mudah-mudahan jalan yang baik Ibu itu bisa benar-benar semakin hari semakin baik, bisa sekolah Ibu lebih maju lagi untuk mengembangkan budaya positif sekolah. Mungkin itu saja sesi kita kali ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke ruang kepala sekolah Bu. Iya Pak. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Hanidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Ibu. Ya, barusan kami siap melakukan supervisi, jadi kami ingin juga melapor kepada Ibu nih. Mungkin ada hal-hal yang penting kita bicarakan juga, Bu. Oke. Dari yang saya perhatikan tadi ya, Pak Rewanto dan Bu Gus, luar biasa sekali. Dan itu terlihat dari keinginan dari Bu Gus, bahwa ada keinginan untuk merubah budaya dan kebiasaan siswa kita untuk lebih bisa berbahasa Indonesia. Itu di mana saja gitu, tidak harus dalam pembelajaran saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari dibudayakan berbahasa Indonesia. Sekarang dari Bapak pelaksanaan supervisi tadi dan pelaksanaan coaching tadi terhadap Ibu Gus, jadi apakah sudah terjawab keinginan Bapak dalam hal apa tadi yang Bapak ambil active learning ya, kompetensi, apakah sudah sesuai targetnya atau sudah tercapai atau bagaimana? Ya, namanya kita sudah kita kan supervisi ini baru sekali ini Bu. Kita kan ada sekitar 2 kali nanti, minimal 2 kali, ini baru 1 kali. Ya sudah tampak perkembangannya.
nanti tentu masih ada sisi-sisi lain yang akan diperbaiki. Misalnya ada sebagian siswa yang karena dia daripada berbahasa Indonesia dia milih diam, nah, kan seperti itu kalau kita amati daripada bahasa daerah dia milih diam, seharusnya kan bahasa Indonesia gitu dilakukan. Iya Pak, saya juga dengar tadi Bu Gus sudah menyampaikan rencananya. Setelah itu apa keinginan sebenarnya yang akan diterapkan dan diharapkan kepada anak didik kita itu, dan punya planning yang rasanya akan segera dilaksanakan oleh Bu Gus. Itu saya berikan apresiasi yang sangat luar biasa bahwa sudah merubah ini budaya yang bahasanya itu bahasa yang sering digunakan dalam bahasa gaul ya, bahasa yang rasanya kurang enak didengar, kurang sopan dengan berbahasa Indonesia yang lebih halus. Jadi mereka tidak canggung lagi nanti jika nanti bergaul ke pergaulan yang lebih luas begitu. Dan mereka juga merasakan dampaknya, mereka akan terbiasa, itu yang pertama. Yang kedua adalah percaya diri untuk menyampaikan. Kalau mereka itu tidak terbiasa, mereka lebih baik diam. Itu yang akan menghilangkan kepercayaan dirinya. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu telah berpikir untuk mengadakan kegiatan ini, sehingga mudah-mudahan rencana Bu Gus ini terlaksana dengan segera dan tidak ada tantangan yang berarti. Oke Bapak dan Ibu. Ya, saya mohon pamit juga Ibu, mau kembali ke saya juga dinas di tempat lain gitu ya. Oke, terima kasih Pak telah meng-coaching. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.